Shalom, apa kabarnya? Haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Kalau saya perhatikan, khususnya gereja Tuhan di tempat ini, kita ini sedang terus menikmati remah-remahnya. Bahkan nanti kita akan menikmati yang lebih besar. Amin. Apa maksudnya? Setiap minggu di tempat ini selalu ada jemaat baru. Hari ini, minggu ini ada 4 orang. Tadi ibadah pertama ada 1 orang. Minggu lalu ada lagi, minggu lalu ada lagi, minggu lalu ada lagi. Ke depan ini bukan cuma 4 orang. 40, 400, 4.000. Amin. Haleluya. Jadi kita ini sedang berada di era penuaian. Harvest now. Amin. Harvest now. Katakan yes, amin. Amin. Harvest now. Harvest now. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini kita berada di minggu keberapa? Minggu ketiga. Di bulan Juli. Dan kita ini sudah menyelesaikan semester pertama di tahun 2025 ini. Dan kita sedang menjalani semester yang kedua. Kalau di semester pertama Tuhan sudah sertai kita dan kita percaya di semester kedua ini Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat. Dia selalu menyertai setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Biasanya di semester kedua ini biasanya emak-emak agak sedikit ini mengencangkan ikat pinggang. Oh iya, di bulan Juli ini yang daftar sekolah, yang daftar ulang, amin. Sama, yang kuliah pun sama. Di bulan Juli bayar semesteran. Tetapi kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan selalu sediakan, Tuhan selalu cukupkan buat setiap kita semua. Karena dia ada Allah Yehova Jireh. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, tuntunan Tuhan buat kita di bulan Juli ini adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan amanat agung. Oh iya, kita percaya bahwa kita di penghujung akhir zaman. Yang mengerti kata amin. Karena pada saat itu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata seperti ini. Tuhan, kapan tanda kedatangannya? Dan tanda kesudahan dunia ini? Ini pertanyaan daripada para murid. Dan Tuhan Yesus langsung jawab. Dalam Matius pasal 24 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mungkin ada orang berkata, dari dulu Pak kami sudah dengar bahwa Tuhan Yesus mau datang. Sejak zaman nenek moyang. Tetapi sampai hari Tuhan Yesus belum datang. Karena memang belum waktunya saya mau katakan. Amin. Tetapi kalau sudah tiba waktunya, dia pasti akan datang. Setuju nggak setuju, sepakat nggak sepakat, mau nyinyir mau enggak, Tuhan Yesus pasti akan datang. Amin. Tetapi dia akan terus memberikan tanda-tandanya. Dan Yesus akan menggenapi setiap agendanya, setiap musimnya, setiap hari rayanya yang mengerti kata amin. Nah, beberapa waktu lalu, sebuah lembaga kekristenan itu mengadakan yang namanya penelitian. Ini tahun 1990. Di dunia, perhatikan, ini di dunia, bukan cuma Indonesia. Dan artinya kalau dunia ini termasuk Indonesia. Ada 1.500 suku yang belum mendengar Injil. Ini pada tahun 1990. Kemudian dilakukan penelitian ulang di tahun 2000. Ternyata di tahun 2000 di seluruh dunia hanya tinggal 500 suku yang belum mendengar Injil. Ini tahun 2025. Dari tahun 2000 sampai dengan 2025 ini sudah 25 tahun. Tadi dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 itu 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun itu ada 1.000 suku mendengar Injil. Saya adalah generasi yang lahir di tahun 70-an. Awal 70, ini saya.
Dan di awal-awal tahun 90, saya ini udah SMA. Di awal 90. Dan sudah kuliah di tahun-tahun 90-an. Seingat saya, di zaman itu, orang itu yang pakai handphone itu sangat sedikit. Bahkan yang pakai handphone itu adalah orang-orang yang berduit. Dan handphonenya pun nggak secanggih sekarang. Handphone itu besar. Ya kan? Besar, ada antenanya gitu. Tarik dulu gitu kan, ada antenanya. Itu zaman dulu. Tahun-tahun 90-an. Dan internet pun masih jarang. Fasilitas internet itu nggak nyampe ke kampung-kampung. Paling ada cuma di kota-kota. Artinya apa? Zaman itu belum secanggih di zaman saat ini. Yang mengerti amin. Zaman sekarang, tukang cabai, tukang bakso, tukang sayur, tukang mie pakai handphone. Amin. Zaman itu cuma orang kaya yang pakai handphone. Kita masih zaman apa? Telepon yang pakai koin. Tahu? Koin cepean tuh. Telepon umum masukin. Atau lebih maju sedikit pakai kartu. Telepon umum pakai kartu. Itu zaman dulu. Belum ada kita yang mampu beli handphone. Kata-kata cuma orang-orang tertentu yang punya handphone. Tapi zaman sekarang, tadi sudah saya bilang, tukang bakso, ya kan, tukang cabai, semua udah pakai handphone. Bahkan pembayaran pun sudah pakai QRIS. Ya kan? Saya makan bubur ayam aja, saya nggak nyangka ada QRISnya dia. Makan mie ayam aja di Tegal, udah ada QRISnya. Waduh, luar biasa, semakin canggih zaman sekarang ini. Amin. Dan saya percaya, zaman yang semakin canggih ini, itu yang namanya pemberitaan Injil, firman Tuhan, itu semakin pesat. Dengan eranya teknologi, eranya digital, eranya media sosial, orang bisa dengar khotbah di FB, orang bisa dengar khotbah di IG, orang bisa dengar khotbah di YouTube. Amin. Amin. Oh iya, zaman dulu belum ada. Masih terbatas. Zaman sekarang transportasi lebih maju. Yang mengerti amin. Lebih canggih. Makanya saya yakin di tahun 2025 ini di dunia, saya yakin nggak sampai mungkin 3 suku yang belum dengar Injil. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Sepanjang kurun waktu 10 tahun ada 1000 suku dengan keadaan yang belum terlalu canggih pada saat itu. Di era yang modern ini, era digital, di eranya media sosial, waduh, pasti yang namanya pemberitaan firman Tuhan semakin lebih masif. Ngerti? Semakin lebih luar biasa. Dan kita percaya, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Yang mengerti kata amin. Semuanya sudah digenapi. Tadi saya sempat singgung ada yang namanya QRIS. Ya kan? Zaman sekarang uang digital, uang elektronik, semuanya pakai handphone tinggal di scan. Nah, nanti mengatakan ini sudah kurang aman. Kurang aman. Dan nanti sistem yang namanya ekonomi dunia itu kan dikendalikan oleh sebuah sistem. Salah satunya harus menggunakan yang namanya chip. Chip itu teknologi yang sangat mutakhir, sebesar beras, itu akan ditanam di dahi manusia ataupun di lengan manusia. Dan hanya tinggal ada alatnya, scan-nya tinggal di scan aja. Wah, kita belanja sekian. Kalau saldonya kurang, barangnya harus kurangin sesuai dengan saldo kita. Atau di sini, di scan di sini. Dan yang akan menggunakan itu semuanya adalah di dalam kendali antikristus. Yang mengerti amin. Dan kita jangan sampai masuk ke zaman ini. Karena gereja Tuhan yang sungguh-sungguh, dia sudah diangkat dan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti amin. Bisa dibayangkan, semua orang wajib pakai chip nanti. Karena kalau tidak ada chip, tidak bisa berjual beli. Tidak bisa bertransaksi. Dan orang semua
harus menggunakan chip, dipaksa, dan lain sebagainya. Dan saya berdoa, kita tidak masuk zaman ini yang mengerti kata amin. Maka dari itu mari, kita harus mempersiapkan diri kita. Di tahun 2025 ini saya percaya, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Amin. Amin. Karena Tuhan ngomong, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemarin saya sempat singgung di minggu ketiga, bahwa Tuhan itu tidak akan menyimpang dari kalendernya, dari schedule-nya. Apa maksudnya? Kita harus mengerti bahwa di hari Paskah, di hari itulah Yesus disalibkan. Amin. Dan ini sesuai, karena hari Paskah adalah hari di mana korban. Dan Paskah pertama itu diadakan di Mesir, menjelang tulah yang ke-10. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada umatku, setiap rumah orang Yahudi yang ada percikan darahnya di ambang pintunya, maka malaikat maut akan melewatinya. Tapi setiap rumah yang tidak ada percikan darahnya, semua anak sulung itu akan dibantai, akan dibunuh semuanya. Dan betul, ketika Musa memerintahkan kepada bangsa Yahudi yang di tanah Goshen, semuanya harus memercikan darah domba jantan, dipercikan di ambang pintu. Ketika malaikat maut lewat, itu semua lewat. Tapi rumah orang-orang Mesir tidak ada darahnya, tidak ada darah domba jantannya. Semua anak sulung yang di Mesir itu semuanya mati. Itulah Paskah. Dan Paskahnya digenapi. Ini gambaran tentang penyembelihan atau tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yesus mati tepat di hari Paskah, yang mengerti kata amin. Dan Yesus dikuburkan tepat di hari raya roti tidak beragi. Dia yang tanpa dosa dikuburkan di hari raya roti tidak beragi. Dan kemudian Yesus dibangkitkan di hari ketiga tepat di hari raya buah sulung. Dialah yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Dan semuanya digenapi sesuai dengan hari rayanya. Dan tepat di hari raya Pentakosta, janji Bapa terhadap para murid digenapi. Di mana 120 orang sedang berkumpul berdoa bersama-sama. Mereka di hari raya Pentakosta dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi, kalau melihat ini semua, Yesus itu menggenapi segala sesuatu sesuai dengan kalendernya, sesuai dengan musimnya, sesuai dengan hari rayanya. Yang mengerti kata amin. Dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan ketika nanti sangkakala Allah berbunyi, ditiup, dan kita dengar, maka orang yang mati dalam Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh dan sudah meninggal dalam Tuhan, dia akan terlebih dahulu dibangkitkan menyongsong Tuhan. Dan setelah itu, kita yang masih hidup, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, diubahkan dengan sekejap mata, dan kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, dan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Dan itu akan jatuh di hari raya Sangkakala atau Rosasana. Penafsir, semua orang mengatakan kemungkinan itu akan jatuhnya di hari raya Rosasana atau hari raya peniupan Sangkakala. Dan tahun ini hari raya Rosasana diadakan 2 hari. Di bulan September nanti, tanggal 23 atau tanggal 24 September. Kita nggak tahu apakah di hari raya Rosasana ini atau hari raya tahun-tahun berikutnya, kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Tapi tidak salah dan tidak ada ruginya untuk kita berjaga-jaga. Amin. Siapa tahu Tuhan datang di hari raya Rosasana di tahun ini. Kita nggak pernah tahu. Amin. Makanya kita harus senantiasa berjaga-jaga. Masalah jam, hari nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Bapa yang tahu. Yang mengerti, amin. Dan nanti setelah itu ada hari raya Pondok Daun. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah selama 1000 tahun di bumi ini.
Dan dialah sebagai raja dan segala raja. Amin. Dan selanjutnya akan ada bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Dan kita akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu mari. Tuntunan Tuhan makanya buat kita saat ini, kita harus menyelesaikan amanat agung. Apabila amanat agung ini sudah selesai, diberitakan di seluruh dunia, apa Alkitab mengatakan? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara setuju nggak setuju, saudara percaya nggak percaya, Tuhan pasti akan datang kok. Tuhan tuh nggak menangguhkan kedatangannya, sekalipun banyak yang nggak percaya, sekalipun banyak orang yang nggak yakin, dia nggak peduli. Makanya penyesalan itu adanya di bagian akhir. Saya berdoa semuanya di tempat ini tidak ada yang tertinggal, tapi semuanya terangkat ke sorga. Amin. Amin. Saya sempat guyon tuh waktu di doa pagi. Kalau ada yang tidak terangkat, cepet-cepet ke rumah saya, ambil mobil saya. Silahkan. Tapi penghuninya udah terangkat. Itu sempat guyon saya. Amin. Tapi saya percaya di sini semuanya terangkat. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat selanjutnya. Intinya, dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung? Hari-hari ini, nggak salah sih semua orang bisa bikin KKR, bikin seminar, dan lain sebagainya. Sekolah Alkitab, menambah knowledge, pengetahuan tentang Alkitab, nggak salah, semuanya bagus. Tapi dengar baik-baik, semua itu kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Dan saya percaya, ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Dan saya percaya, maka kita ketika kita bersaksi, ketika kita berkata-kata tentang Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita, hasilnya nggak maksimal. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus, itu luar biasa. Perhatikan, Petrus adalah Rasul Petrus biasa. Berbanding atau berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus memang orang pinter, di bawah bimbingan Profesor Gamaliel, orang hebat, terdidik, luar biasa pintarnya secara pengetahuan firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus cuma nelayan, bukan doktor, bukan profesor. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja, orang hebat bisa Tuhan pakai, orang biasa pun bisa Tuhan pakai. Dan ketika penuh dengan Roh Kudus itu dahsyat. Lihat Rasul Petrus, ketika dia berkhotbah, nggak panjang 5 menit, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Amin. Karena ada kuasa. Kita bisa tahu background yang namanya orang Yahudi, keras, tegar tengkuk, nggak gampang menerima yang namanya ajaran baru, doktrin baru. Karena mereka sudah percaya dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub. Yudaisme udah melekat dalam darah daging mereka yang namanya paham Yudaisme. Ini tiba-tiba muncul juru selamat yang baru. Dan Rasul Petrus memberitakan firman Tuhan, mengutip kitab Yoel dan sebagainya. Karena ada kuasa Roh Kudus. Itu yang namanya 3.000 orang yang sedang ada di Yerusalem. Tiba-tiba semuanya dilawat Roh Kudus dan bertobat dan memberi diri dibaptis. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan kuasa seperti inilah yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita bersaksi, ketika kita ngomong, tiba-tiba orang gampang percaya. Amin. Amin. Nah, dikatakan berikutnya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos atau dinamit, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita pernah mungkin dengar yang namanya dinamit. Dinamit itu kalau diledakkan
dampaknya luar biasa nggak? Biasanya orang di daerah pertambangan tuh untuk meledakkan gunung itu pakai dinamit. Ketika diledakkan dengan dinamit, batu itu akan hancur, akan porak-poranda. Jembatan kalau dikasih dinamit pasti akan runtuh. Jadi kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, dikatakan menerima kuasa, dunamos itu, dinamit itu akan diledakkan penuaian yang luar biasa. Yang percaya kata amin. Yang percaya amin. Makanya di sini penting sekali gereja Tuhan setiap kita semua penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, jadi lagi dalam Kisah 1 ayat kelima juga berkata seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini firman Tuhan, ini Yesus yang ngomong. Ini bukan gereja yang ngomong, bukan sinode yang berbicara, tapi Tuhan Yesus yang berbicara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang 120 orang itu nangkap betul, yang hadir saat itu dia mengerti. Dan mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Sementara yang cuma dengar perintah ini tapi tidak stay, tidak menunggu janji Bapa, diperkirakan saat itu ada 15 orang. Tapi yang stay ada 120 orang. 380 orang itu semuanya comeback. Mungkin ke rumahnya, kemana. Sehingga tidak menyaksikan manifestasi kuasa Roh Kudus pada saat itu. Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Yesus juga sama, tapi mereka saat itu tidak menyaksikan yang namanya kuasa Roh Kudus dicurahkan. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus? Karena penting sekali kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, berdoa, meminta kepada Bapa di sorga. Tadi saya ngomong, kalau kita belajar bahasa asing, entah itu Inggris, entah itu Mandarin, entah itu Perancis, entah itu Jepang, Korea, ada tempat kursusnya. Ada lembaga-lembaga yang mengajarkan ya bahasa asing itu. Perhatikan baik-baik. Yang namanya bahasa roh itu tidak ada kursusnya. Amin. Tidak ada les privatnya. Itu Bapa sendiri, Tuhan sendiri akan memberikannya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh merindukannya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang pertama berdoa, minta kepada Bapa sorga. Selalu kita perhatikan. Ketika ada orang berkumpul bersama-sama berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Itu pasti akan terjadi lautan Roh Kudus. Peristiwa di Kamar Loteng, peristiwa di Azusa Street, peristiwa di Wells, peristiwa di Soe. Itu semua berkumpul bersama-sama, merendahkan diri, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sepakat semuanya. Merindukan lawatan, terjadilah lawatan Roh Kudus. Yang mengerti kata amin. Ini era Pentakosta yang ketiga. Ini tahun penuaian. Kita rindu kota kita dimenangkan. Amin. Kita rindu bangsa ini dimenangkan. Kalau gereja cuma diam-diam aja. Gereja tidak merendahkan diri. Gereja tidak mengerang di hadapan Tuhan. Mimpi kita bisa mengalami yang namanya lawatan. Perlu kita merendahkan diri. Bersama-sama. Sepakat. Ingat ya. DNA gereja kita itu apa? Restorasi pondok daud. Ini DNA gereja kita. Restorasi pondok daud. Ini DNA kita. Semua pengerja harus mengerti DNA ini. Maka semua jemaat harus mengerti DNA gereja kita. Apa itu restorasi pondok daud? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama dalam unity. Siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itulah definisi daripada restorasi pondok daud. Yang mengerti, amin. Gembala pembina kita sudah menangkap pesan Tuhan ini. Makanya ada menara doa, ada rumah doa, ada kubu doa. Dan kita semua para pengerja wajib melakukannya. Karena kita rindu bangsa ini dimenangkan. Kita rindu kota kita dimenangkan. Semuanya dilawat oleh Roh Kudus. Saya terlalu yakin kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saya percaya lawatan itu pasti terjadi.
Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Oh iya. Ini dilakukan terus, secara terus, menerus, terus konstan. Tidak pernah kendor. Bahkan ada gereja di Nigeria. Kenapa Tuhan bisa percayakan? Jemaat itu begitu banyak, gerejanya begitu besar. Karena mereka terus masalah ini, doa ini, waduh, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itu yang namanya Eno Adeboye, itu sungguh-sungguh. Dan saya pernah ceritakan sih, hidup itu miskin itu luar biasa. Susah itu luar biasa. Tapi saat ini dia menjadi gembala senior, gembala pembina sana. Dengan gereja berapa panjangnya? 3 kilometer. Lebarnya 3 kilometer. Wow. 3 kilometer dari sini sampai mana? Sampai Cobrek sana. Bisa dibayar itu gereja panjangnya luar biasa. Lebar itu luar biasa. Dan jemaat itu jutaan orang. Yang luar biasa. Setiap kali ada doa malam, itu hadir itu ratusan ribu orang yang hadir. Dalam doa malam di gereja dia. Di tempat ini kita. Semalam ada berapa yang hadir? Ada 33 orang. Kita imani. 0 nanti tambah 3. Amin. Amin. Artinya apa? Sekali 2, 33 ribu orang. Amin. Kita imani. Jangan ngimpi kita bisa mengalami yang namanya lautan Roh Kudus. Kota kita. Kalau kita yang doanya aja, aduh doa. Enggak lah, gue nggak penting. Hati-hati. Ingat ya, DNA GB Gatot Subroto. Apa? Restorasi Pondok Daud. Definisi apa yang jelas? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai apa? Gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersama-sama dalam unity. Siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu definisi daripada restorasi Pondok Daud. Yang mengatakan amin. Saya percaya kalau kita lakukan bersama-sama, saya yakin bukan cuma remah-remah, tapi gelombang lawatan Tuhan. Puluhan ribu orang akan datang mencari Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Makanya Fir'aun ngomong sama Musa, nggak apa-apa kamu ke padang gurun sana, nggak apa-apa, berdoa sana nggak apa-apa. Tapi jangan dibawa ya, yang namanya dombamu, lembu, sapimu jangan dibawa. Anak-anakmu jangan dibawa. Kebanyakan begitu. Nggak apa-apa ibadah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibadah, nggak apa-apa. Tapi jangan doa ya kata setan. Karena kalau udah ada doa, pasti ada kegerakan. Kalau sudah ada doa, pasti akan ada terobosan. Kalau sudah ada doa, pasti setiap belenggu-belenggu itu pasti akan dilepaskan. Yang mengerti amin. Ini yang paling ditakutkan oleh kerajaan kegelapan. Tapi kita mau terus berdoa, jangan pernah kalah. Dan kita mau melihat lawatan Roh Kudus terjadi atas kota kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan segera datang. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita tertinggal. Tapi kita semua sama-sama di tempat ini. Hanya tinggal baju kita yang ketinggalan. Amin. Dan kita sudah menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Yang setuju katakan amin. Berikut yang kedua. Yang kedua, jaga hati. Ingat ya, tubuh kita ini bait Allah. Di zaman PL, itu ada bait Allah. Bait Allah itu ada dibagi dalam 3 ruangan. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tuhan itu, atau tabut Allah itu adanya di ruang maha kudus. Di dalam tabut Allah itu sendiri ada yang namanya firman Tuhan, 10 perintah Allah dalam bentuk loh batu. Dan ada tongkat Harun di sana. Dan itu ditempatkan di dalam tabut Allah. Dan tabut Allah ini ditempatkan di ruang maha kudus. Dan ada pembatas tirai. Dan yang bisa masuk ke sana itu bukan orang sembarangan. Hanya imam besar, dan itu pun 1 tahun 1 kali. Untuk memercikan darah domba jantan. Untuk apa? Meminta pengampunan daripada Tuhan tentang dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel.
Dan diikat oleh tambang, sama tambang pinggangnya. Kalau udah lama nih, kok nggak keluar-keluar imam, ditarik-tarik nih. Kalau masih gerak berarti hidup dia. Kalau udah nggak gerak, nah berarti udah tewas dia. Maka harus diseret, ditarik keluar. Contoh Pak Edi nih, ada di rumah Kudus. Contoh Pak Edi nih. Kok nih Pak Edi lama banget tuh, setengah jam nih nggak keluar-keluar nih. Ya harus kita tarik tuh. Ternyata dia lagi, makanya saat itu imam besar itu nggak boleh tidur sepanjang malam untuk melakukan tugasnya besok. Kenapa nggak boleh tidur? Kan nanti ngantuk. Oh iya, dia takut ngimpi jorok. Sekalipun dia mimpi jorok, itu udah nggak kudus di hadapan Tuhan. Begitu harus kudusnya itu menghadap Tuhan. Dan kematian Tuhan Yesus, tabir itu sudah terbelah dua. Bukan cuma imam besar, tapi kita punya akses langsung untuk apa? Mencari Tuhan. Tidak perlu diwakilkan yang mengerti kata amin. Makanya doa itu nggak perlu diwakilkan. Kita sendiri harus datang ke bait Allah. Kita sendiri harus datang berdoa. Dan tubuh kita bait Allah. Dan ada Roh Kudus di sini. Kalau ada Roh Kudus ini, dan kita percaya, Roh Kudus itu tidak akan kompromi. Roh Kudus tidak akan berkolaborasi dengan apa? Dengan kebencian. Dengan kepahitan. Dengan iri hati. Dengan pemberontakan, dendam, sombong, dan lain-lain. Jangan kita ngaku penuh dengan Roh Kudus, tapi sih keras, hati keras, kayak batu hatinya. Susah. Nggak bisa mengampuni. Sombong. Dendam. Saya mau katakan yang begitu, Roh Kudus nggak mau tinggal di sini. Dalam diri kita. Tapi kalau kita penuh dengan ucapan syukur, kemurahan, taat, kebaikan, pengampunan, mengasihi, tidak sombong, maka Roh Kudus akan tinggal sangat-sangat dekat dengan kita. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Makanya perlu menjaga hati agar Roh Kudus senantiasa selalu ada dalam diri kita. Kepenuhan Roh Kudus senantiasa terus melimpah atas diri kita. Ingat ya, dibaptis Roh Kudus itu cuma satu kali, tapi kepenuhan Roh Kudus berkali-kali. Yang mengerti kata amin. Biar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dibanjiri dengan pengurapan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Makanya perlu jaga hati kita. Amin. Yang ketiga, tekun. Kalau kita ingin terus mengalami kepenuhan Roh Kudus harus tekun. Itu para rasul semuanya tekun. Ini sudah mau garis akhir. Kalau sudah mau mencapai garis akhir, kita harus gaspol. Menjarang garis finish harus gaspol. Yang setuju kata amin. Makanya harus tekun beribadah, merenungkan firman Tuhan, melayani, berdoa. Harus semakin tekun. Amin. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar sana. Kita harus tekun beribadah. Amin. 1 tahun ada berapa minggu? 52 minggu dalam 1 tahun. Jangan sampai kita banyak bolosnya. Kemana nggak ke gereja? Arisan. Kemana nggak ke gereja? Kondangan. Kemana nggak ke gereja? Lagi jalan-jalan. Nggak ada yang larang. Arisan nggak ada yang larang. Kondangan nggak ada yang larang. Jalan-jalan nggak ada yang larang. Tetapi mari di hari Minggu itu sempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Oh iya, gereja sekarang banyak pilihan jamnya. Nggak bisa yang siang, ada yang pagi. Nggak bisa ada yang pagi, ada yang lebih siang lagi. Nggak bisa lebih siang lagi, nanti sampai di sini ada yang sore. Ada yang malam. 7 kali pas sampai malam. Kok cuma Pak Edi yang ketawa? Amin. 7 season, amin. Belum kompak. 7 season, amin. Kan terjadi lawatan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya percaya, kita tekun. Orang tekun, dia pasti akan berhasil. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mindset kita akan berubah. Beda orang gak pernah merenungkan firman Tuhan. Takut, khawatir, cemas. Kenapa? Di sininya gak ada firman. Tapi kalau di hatinya dipikir penuh dengan firman, masa sebesar apapun dia tetap tenang. Karena dia percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan buka jalan. Karena isi hidupnya, isi hatinya, isi pikiran dipenuhi dengan firman Tuhan. Coba kalau nggak ada firman Tuhan. Takut, cemas, khawatir. Tapi kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan, saya percaya
Nggak ada lagi rasa takut. Karena roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang mengerti amin. Melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita nggak berdoa dapat pengurapan dari mana? Cuma sudah baca. Itu cuma pengetahuan. Tapi tidak ada kuasa. Tapi Tuhan mau kita punya kuasa. Yang mengerti amin. Nah dikatakan dalam kisah pasal 2 ayat 4. Kisah 2 ayat 4 berkata seperti ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah ketika kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Maka dikatakan apa yang terjadi? Ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat yang pertama. Yang pertama ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. 120 orang ini, Rasul Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Kita tahu. Rasul Petrus pernah menyangkal. Tapi ketika Rasul Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia, waduh, luar biasa buat Tuhan. Bahkan 11 Rasul yang lain pun luar biasa buat Tuhan. Pokoknya semuanya berapi-api, semuanya menyala-nyala buat Tuhan. Yang mengerti kata amin. Jadi mari kita percaya, kita harus jadi saksi bagi Kristus yang mau kata amin. Pada saat itu jumlah penduduk dunia, pada saat itu 255 juta orang. Dan saat ini kurang lebih 8 miliar. Kalau perbandingan, dulu 3.000, zaman sekarang berapa? Kurang lebih 94.000 orang perbandingannya. Apakah itu mungkin? Sangat-sangat mungkin. Oh iya, saya pernah lihat KKR-nya Reinhard Bonnke di Afrika tuh, ya hadir itu bisa 2 juta orang. Dalam KKR Reinhard Bonnke. Amin. Oh iya, KKR Gembala Pembina kita bisa 20.000 orang, 30.000 orang yang hadir. Sangat memungkinkan. Amin. Saya percaya ketika kita di sini punya event dan sebagainya, makanya doakan tuh youth tanggal berapa? 23. Imannya berapa? 300. Jangan takut, jangan khawatir. Doa dulu sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh, cari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. 300 kecil kata Tuhan. Tapi kalau enggak dengan doa, enggak sungguh-sungguh dengan doa, saya khawatir 300 pun. Tapi kalau sungguh-sungguh dengan doa, mengerang di hadapan Tuhan, bukan cuma 300. Luber sampai keluar sana. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Tapi kalau enggak dengan doa, cuma mengandalkan kekuatan kita, aduh, saya sanksi. Tapi saya percaya anak-anak ini semuanya pasti akan menyukai doa. Yang mengerti kata amin. Oh iya, semuanya jangan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kuasa yang tanpa batas, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, kita lihat tanda-tanda heran serta mujizat akan menyertai mereka. Ini ciri orang penuh dengan Roh Kudus, tanda-tanda heran menyertainya. Nggak perlu panggil penatua, nggak perlu panggil diakan, semua orang diberikan kuasa. Tadi saya dengar ada sebuah kesaksian. Ibu Titin, dia punya menantu ya, sakit, ada benjolan di tangannya, benjol di tangannya. Kata Ibu Titin, tiba-tiba spontannya ngomong, udah kasih air, udah bilang dalam nama Yesus. Karena nggak ada minyak saat itu, spontannya, udah aja kasih air, udah. Ini dia nginjutin buah udah di udah kasih ke mata gitu kan, melek matanya itu orang buta itu. Tiba-tiba kasih aja udah, oles-oles dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Kempes loh. Ada kuasa. Tanda-tanda heran menyertai. Tadi orang bersaksi di sana di parkiran ngobrol sama saya. Banyak cerita, banyak kesaksian. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ada Roh Kudus, maka kita akan melihat bukan cuma Rasul Paulus yang bisa membangkitkan orang mati. Amin. Tapi kita pun bisa punya karunia membangkitkan orang mati. Yang mengerti kata amin. Ya, ketika Rasul Paulus berkhotbah mengajar, ada anak muda di jendela jatuh mati, tiba-tiba bisa bangkit lagi. Amin. Dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tumpang tangan atas orang kesurupan pun pasti setan lari. Amin. Jangan seperti anak sekewa, imam sekewa, dipermalukan sama setan. Amin. Iya. Kenapa? Karena tidak perlu dengan Roh Kudus. Berikutnya dikatakan apa? Yang ketiga. Ayat-ayat dulu, kita lihat ayatnya. Nah, ini di ayatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini Tuhan ngomong, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan milik pendeta, bukan milik rasul, milik orang percaya. Amin. Maka siapkan diri kita jadi agen duta kerajaan Allah. Di sini penuh dengan Roh Kudus, hati harus dijaga. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Yang paling terakhir, ini benar-benar terakhir. Haleluya, yang ketiga. Cara hidup mereka itu berubah, sehingga banyak orang yang bertobat. Itu apa? Mereka seringnya berkumpul. Bukan kumpul kongko-kongko di kafe, bukan. Kumpul-kumpul kayak kita cool gitu kan. Memecah roti, membagikan firman Tuhan. Ada doa sana, ada sharing sana. Yang belum ikut cool makanya harus ikut cool. Biar kita apa? Tumbuh bersama. Amin. Tumbuh bersama. Yang tidak mengerti bisa ditanya di sana dengan gembala-gembala coolnya. Berikutnya apa? Di sana mereka tuh suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, doa sama-sama. Orang penuh dengan Roh Kudus nggak akan nahan-nahan, nggak akan ogah-ogahan. Ketika ada berita doa, siap, saya pasti datang. Nggak ada istilah capek, hujan, malas. Itu bukan murid Tuhan Yesus. Amin. Murid Tuhan Yesus bukan begitu modelnya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dia selalu berapi-api buat yang namanya persekutuan. Yang buat namanya doa dia pasti berapi-api. Amin. Haleluya. Dikata berikut apa? Mereka tuh suka apa? Memberi atau menabur. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sesuai dengan ukurannya. Ketika kita loyal sama Tuhan, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan pun nggak akan hitung-hitungan sama kita. Dia akan loyal sama kita. Dia akan royal sama kita. Yang mengerti kata amin. Ayo mulai hari ini gaya hidup kita berubah. Orang penuh dengan Roh Kudus nggak lagi pelit. Orang penuh dengan Roh Kudus itu nggak lagi kikir. Tapi dia royal buat Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Haleluya. Hari-hari ini banyak sekali orang dijejali dengan pengajar-pengajaran yang berusaha untuk apa? Untuk tidak melakukan kehendak Bapa. Oh, hati-hati. Jangan sampai kita ikut arus, tapi kita harus punya prinsip. Amin. Ketika kita menabur, memberi, mengembalikan milik Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita berdiri.